Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita diberi kesempatan untuk melanjutkan kajian tafsir Jalalain yang hari ini kita akan sama-sama kaji kisah Nabiullah Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim alaihi salam yang terdapat pada surah Yusuf mulai ayat 81 sampai ayat 98. Sebagai kata pengantar, saya ingin mengingatkan kisah Nabi Yusuf, putra Nabi Yakub, bahwa Nabi Yusuf menginformasikan kepada Raja Mesir akan terjadi setelah musim subur 7 tahun, terjadi musim paceklik selama 7 tahun. Dan di saat musim paceklik itulah datang sebagian anak Nabi Yakub ke Mesir untuk meminta bantuan pada kerajaan. Di sana mereka bertemu dengan Yusuf alaihissalam yang mereka tidak kenal lagi. Sudah lupa mereka akan Yusuf alaihissalam adiknya. Sampai Nabi Yusuf kemudian merekayasa agar Bunyamin, salah satu adiknya Yusuf, diajak oleh kakak-kakaknya ke Mesir, dan ternyata itu strategi dari Nabi Yusuf untuk bertemu dengan Bunyamin, dan kemudian ditahannya lah Bunyamin untuk tinggal bersama Yusuf dengan cara oleh Nabi Yusuf kantung makanan yang ada pada Bunyamin diisi barang milik kerajaan. Setelah diputuskan bahwa Bunyamin harus ditahan, maka anak-anak Nabi Yakub yang lain protes kepada Nabi Yusuf, minta agar Bunyamin dikembalikan, dan mereka menawarkan diri sebagai gantinya. Salah satu dari mereka yang ditawan sebagai ganti, ditawannya Bunyamin. Tetapi usulan itu ditolak oleh Nabi Yusuf. Nabi Yusuf berkata, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Irji'u ila abikum faqulu ya abana inna ibnaka saraq." Kembalilah kalian, temui ayah kalian, katakanlah, wahai bapak kami, sesungguhnya anak bapak mencuri. Maksudnya Bunyamin. Wa ma syahidna alaihi illa bima alimna. Dan kami tidak tahu, kami tidak menyaksikan terhadap Bunyamin kecuali apa yang kami ketahui. Tayaqanna min musyahadati sa'i fi rahli. Kami yakin, kami melihat piala milik kerajaan di karungnya Bunyamin. Wa ma kunna lil ghaibi hafidhin. Dan kami tidak tahu lima ghobaan terhadap apa yang samar bagi kami. Walau alimna annahu yasriku lam nakhudhu. Dan jika kami tahu bahwa
Bunyamin akan mencuri, tentu kami tidak akan membuat perjanjian dengan bapak, dengan ayah. Was'alil qaryatal lati kunna fiha. Dan ayah tanyalah ke penduduk daerah yang kami berada di sana. Ya misu. Ay arsil ila ahliha fas'alhum. Wal 'ira ashabal 'ira allati aqbalna fiha. Dan tanyakan juga kepada kafilah yang kami bertemu dengan kafilah itu juga di sana. Wahum qaum Kan'an, dan mereka itu kaum Kan'an, kaumnya Nabi Yakub. Wa inna lasadiqun, sungguh kami orang-orang yang jujur fi qaulina, dalam ucapan kami. Itu cara Nabi Yusuf kepada saudara-saudaranya agar hal itu disampaikan kepada ayahnya. Atas saran itu farja'u ilaihi wa qalu lahu dzalika. Mereka kembali menemui Yakub alaihissalam dan mereka mengatakan apa yang diajarkan oleh Nabi Yusuf. Begitu mendengar penuturan anak-anaknya, Nabi Yakub berkata, "Qala bal sawwalat zayyanat lakum anfusukum amra." Anfusukum amra. Sungguh hati kalian memang sudah dihiasi oleh hal yang tidak baik. Fafa'altumuhu, maka kalian lakukan kembali seperti apa yang telah kalian lakukan terhadap Yusuf. Ittahama lima sabaqa minhum min amri Yusufa. Nabi Yakub menduga anak-anaknya melakukan kembali hal yang pernah mereka lakukan terhadap Yusuf. Fasabrun jamil, maka sabarlah yang terbaik. Bersabar Nabi Yakub. Asallahu ayyatiyani bihim jami'a. Semoga Allah akan mempertemukanku dengan mereka. Maksudnya Yusuf wa akhwaihi, dan saudaranya, semuanya. Innahu huwal alimul hakim. Sesungguhnya Allah yang maha mengetahui bihali, dengan keadaanku. Al-hakimu, yang maha bijaksana fi sun'ihi, pada apa yang dilakukan oleh Allah. Setelah itu watawalla anhum, Nabi Yakub beranjak, berpaling dari anak-anaknya. Tarikan khitabahu, meninggalkan perbincangan dengan mereka. Waqala, dan Nabi Yakub berkata, ya asafa, ya huzni, alangkah sedihnya aku, ala Yusuf, terhadap Yusuf. Dan saking sedihnya, wabyaddat ainahu, sampai kedua matanya memutih. Minal huzni, saking sedihnya, alaihi, terhadap hilangnya Yusuf. Fahuwa kadhim, dan saat itu, maksud saya saat Yakub meninggalkan anak-anaknya dalam keadaan menahan amarah. Magmumun makrubun, hatinya berduka, jiwanya susah. La yuzhiru karobahu, tetapi ia tidak tampakkan kesulitannya itu kepada anak-anaknya. Mendengar apa yang dikatakan oleh ayahnya, anak-anaknya bilang, qala tallahi tafta'u tadhkuru Yusuf la tazalu tadhkuru Yusuf. Ayah tidak henti-hentinya mengingat Yusuf hatta takuna haradan, sehingga ayah sakit keras, sakit berat. Musyrifan alal halaki lituli maradik, au takuna minal halikin, bahkan ayah bisa meninggal, al mauta. Itu
jawaban anak-anaknya. Qala, Nabi Yakub berkata lagi lahum kepada mereka, innama ashku bathi, sesungguhnya aku mengadukan beratnya rasa sedihku, wa azimul huzni, wa huzni, dan dukaku, ilallahi, kepada Allah, la ilaha ghairihi, bukan kepada selain Allah. Fa huwa alladhi tanfa'u syakwa ilaihi, karena hanya kepada Allah lah pengaduan itu ada manfaatnya. Wa a'lamu minallah, dan aku lebih tahu, diinformasikan dari Allah, ma la ta'lamuna, hal-hal yang kalian tidak ketahui. Maksudnya min anna ru'ya Yusufa sidqun, bahwa mimpi Nabi Yusuf itu benar. Mimpi Nabi Yusuf yang diceritakan di awal surah ini kepada ayahnya, yang mimpi itu ditutup-tutupi oleh Nabi Yusuf atas perintah ayahnya, tidak diceritakan kepada saudara-saudaranya yang lain. Inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin, ila akhiril ayat. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun min anna ru'ya Yusufa sidqun wa huwa hayyun, dan bahwa Yusuf masih hidup sama di sana, di tempat yang Nabi Yakub tidak tahu. Kemudian setelah itu Nabi Yakub berkata kepada anak-anaknya, ya baniya, wahai anak-anakku, izhabu, berangkat sekarang. Tidak ada sekarang di sini ya. Izhabu, berangkatlah kalian. Fatahassasu min Yusufa wa akhihi. Coba kalian cari informasi tentang Yusuf dan saudaranya. Utlubu khobaruhuma wala tayasu min rauhillah, taqnatu min rauhillah, min rahmati. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Innahu la yayasu min rauhillahi illal qaumul kafirun. Sesungguhnya tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Atas perintah ayahnya, fangtolaku nahwa Misra, berangkatlah mereka ke arah Mesir, li Yusufa, untuk mencari informasi tentang Yusuf. Begitu sampai di tempat yang dituju, falamma dakhalu alaihi, yaitu tempat di mana sebetulnya Yusuf berada, maka ketika mereka masuk atau tiba di tempat yang sebetulnya Yusuf berada, qalu, mereka berkata, ya ayyuhal azizu massana wa ahlana ad-durr, ad-dur al-ju', wahai orang yang mulia, kami dan keluarga ditimpa lapar. Wajibna bi bid'atin muzjatin, dan kami datang dengan membawa tukeran benda-benda yang tidak berharga. Madfu'atin yadfa'uha kullu man ra'aha li ridaatiha, yang benda-benda tidak berharga itu akan dibuang oleh orang-orang yang menyaksikan karena dianggap tidak berharga. Wa kanat darahima zayufan aw ghairuha, konon ya, benda-benda yang dibawa oleh anak-anak Nabi Yakub itu dirham-dirham palsu. Fa'aufi atimma lanal kaila, begitupun mohon disempurnakan timbangan bagi kami. Maksudnya tukerannya tetap utuh, walaupun yang diberikan sebagai tukaran bukan barang-barang berharga. Wa tasaddaq alaina, dan bersedekahlah kepada kami, ya, bil musamahati an ridaati bidoatina, dengan bertoleransi atas tidak berharganya benda-benda kami. Innallaha yajzil mutasaddiqin, sesungguhnya Allah akan membalas kepada orang-orang yang bersedekah.
yusibuhu. Itu kata anak-anak Nabi Yakub, saudara-saudaranya Yusuf. Mendengar penuturan saudara-saudaranya, faraqqa alaihim, maka muncul belas kasihan pada Nabi Yusuf terhadap mereka. Wa adrakathur rahmah, dan timbul kepada Yusuf rasa sayang kepada saudaranya. Warfa'al hijaba bainahu wa bainahum. Kemudian Nabi Yusuf membuka tabir antara ia dengan mereka. Maksudnya Yusuf menjelaskan siapa dirinya sebetulnya kepada saudaranya. Tsumma qala, kemudian berkata Yusuf, taubikhan lahum, ucapan yang mengandung ejekan kepada mereka. Hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf? Apa kalian tahu apa yang telah kalian kerjakan terhadap Yusuf? Minad darbi, dari memukulinya, wal bai'i, dan menjualnya, wa ghairi dzalika, dan selain itu, wa akhihi, dan perlakuan kalian terhadap saudaranya Yusuf. Min hadmikum lahu ba'da firaqi akhihi, berupa penekanan yang kalian lakukan terhadap Bunyamin setelah Bunyamin terpisah dari Yusuf. Id antum jahilun, ketika kalian masih dalam keadaan tidak sadar. Ma ya'ulu ilahi amru Yusuf. Qal, mendengar perkataan Nabi Yusuf, maka saudara-saudaranya menjawab, ba'da an arafu, setelah mereka mengenali Yusuf, lima dhahara min syama'ilihi, setelah mereka mengenali Nabi Yusuf dari apa yang tampak pada ciri-cirinya. Mutasabbitina, setelah mereka memperhatikan dengan betul, dengan seksama. Qalu, mereka berkata, a'innaka, bitahqiqil hamzataini wa tashilis tsaniyah, dibaca a'innaka atau ayinnaka. A'innaka la anta Yusuf, betulkah sesungguhnya engkau ini Yusuf? Diulang, a'innaka la anta. Ada pengulangan di sini taukid untuk meyakinkan, karena saudaranya betul-betul tidak menyangka bahwa orang mulia yang di hadapannya adalah Yusuf. Qala, Nabi Yusuf menjawab, ana Yusuf, aku Yusuf. Wa hadza akhi, dan ini Bunyamin adalah saudaraku. Qad manna, sungguh Allah telah memberi an'amallahu alaina, kepada kami, bil ijtima', memberi nikmat, memberi anugerah dengan kami bisa berkumpul kembali. Innahu mayyattaqi, karena sesungguhnya barang siapa yang takut kepada Allah, yakhafillah wa yasbir, dan bersabar, ala ma yanalu, terhadap apa yang menimpanya dari Allah, fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinina, maka sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Fihi wad'udz zahiri mawdi'al mutmari, di dalam ajral muhsinin ada letakkan isim dhohir al-muhsinin ke dalam isim dhamir. La yudhi'u ajrahum kalau menggunakan isim dhamir, tapi Allah gunakan isim dhamir
isim dohir sebagai ganti isim domir ya, untuk kuatkan bahwa apapun kebaikan yang dilakukan oleh orang, apapun bentuk kesabaran yang dilakukan oleh orang, apapun bentuk ketakwaannya kepada Allah, itu akan mendapat balasan dari Allah. Tidak sebatas pada seperti persoalan yang dihadapi oleh Nabi Yusuf saja. Qalu, mendengar pengakuan dari Yusuf, saudara-saudaranya berkata, Tallahi, demi Allah, laqad atharaka faddalaka Allahu alaina. Sungguh Allah telah melebihkan engkau dibanding kami. Bil mulki wa ghairihi, dengan kekuasaan dan lainnya. Wa in kunna la khati'in, dan sesungguhnya kami betul-betul berdosa. Asimina fi amrika, di dalam hal engkau. Fa'adlalnaka, maka kami pernah mencelakakan engkau, maka kami pernah merendahkan engkau. Itu penyesalan yang disampaikan oleh anak-anaknya Nabi Yakub, oleh saudara-saudaranya Yusuf yang pernah mencelakakan Yusuf. Atas penyesalan yang mereka sampaikan, qala, berkata Nabi Yusuf, la tasriba ataba alaikumul yauma, tidak ada celaan kepada engkau sekalian pada hari ini. Yaghfirullahu lakum, semoga Allah mengampuni kalian. Wa huwa arhamur rahimin, dan adalah Allah yang maha pengasih dan penyayang. Wasa'alahum abihi, wasa'alahum an abihi, kemudian Nabi Yusuf bertanya kepada mereka tentang ayahnya. Faqalu, mereka menjawab, zahabat ainah, kedua matanya sudah tidak bisa melihat lagi. Faqala, kemudian Nabi Yusuf berkata, idhabu bikomisi hada, berangkatlah pulang kalian, bawa gamisku nih, yang ini. Wahwa komisu Ibrahim, itu adalah gamis Nabi Ibrahim. Alladzi labisahu hina ulqiya finnar, gamis yang dipakai oleh beliau saat dilemparkan ke api oleh Raja Namrud. Kana fi unuqihi fil jubbi, gamis itu ya, menempel, melilit pada lehernya Nabi Yusuf saat Nabi Yusuf di mana? Di sumur. Waktu Nabi Yusuf dilempar oleh saudara-saudaranya ke sumur, gamis itu menempel sehingga Nabi Yusuf tidak langsung jatuh, maka beliau tidak tewas walaupun dilemparkan ke dalam sumur. Kalau sumurnya cetek, pasti Nabi Yusuf bisa naik sendiri, tapi kan itu tidak demikian. Sumurnya pasti dalam karena Nabi Yusuf tidak bisa naik sendiri. Wa huwa minal jannah, gamis itu dari surga, diambilkan oleh Allah. Amarahu Jibrilu bi irsalihi, malaikat Jibril memerintahkan Nabi Yusuf agar mengirim gamis itu kepada siapa? Ayahnya. Wa qala, dan berkata Nabi Yusuf, inna fihi rihaha, pada gamis itu ada bau surga. La yulqa ala mubtalan illa ufiya, yang kalau gamis itu yang
gamis itu bila ditempelkan kepada orang yang sakit, pasti orang yang sakit itu sembuh. Maka diperintahkanlah saudara-saudaranya untuk membawa gamis itu kepada ayahnya. Fa'alquhu ala wajhi abi. Tempelkan oleh kalian gamis itu kepada wajah ayahku. Ya'ti yasiru basira. Niscaya ia akan kembali bisa melihat. Wa'tuni bi ahlikum ajma'in. Dan datanglah kemudian kalian kepadaku, bawa keluarga kalian semuanya. Subhanallah. Lapang betul hati Nabi Yusuf kepada saudara-saudaranya. Insya Allah besok kisah Nabi Yusuf kita akan bahas. Banyak sekali kisah tentang Nabi Yusuf ini, tapi yang kita kaji hanya terkait dengan Imro'atul Aziz, istri pembesar yang diceritakan menggoda Nabi Yusuf. Tsumma qala, walamma fasolatil 'iru, maka ketika kafilah berangkat. Kafilah itu maksudnya rombongan anak-anak Nabi Yakub. Kharajat min ashiri Misra, keluar dari batas Mesir. Qala abuhum, berkatalah ayah mereka, yaitu Nabi siapa? Liman hadara min banihi wa auladihim, kepada anak-anaknya yang ada, yang tidak ikut berangkat menemui Yusuf, beserta anak-anak mereka, cucu-cucunya Nabi Yakub. Inni la ajidu riha Yusufa, sungguh aku mencium wangi Nabi Yusuf. Aw salatu ilaihi soba biiznihi ta'ala. Rih Yusuf itu, bau Yusuf itu dibawa oleh soba dengan izin Allah. Mimmasirati salasati ayyamin aw samaniyatin, dari jarak perjalanan 3 atau 8 hari, au aksar, atau bahkan lebih. Jadi 3 hari sebelum sampai atau 8 hari atau lebih, itu wangi Nabi Yusuf sudah tercium oleh siapa? Ayahnya. Itulah yang sebetulnya terjadi. Tapi apa jawab anak-anak Nabi Yakub dengan cucu-cucunya? Ya. Laula tufanniduna, maaf, masih ini perkataan Nabi Yakub. Laula tufanniduni, tusafihuni. Itu kalau kalian tidak menganggapku bodoh. Kalau kalian tidak menganggapku bodoh, la saddaqtumuni, niscaya kalian akan membenarkan apa yang aku sampaikan. Nabi Yakub sudah punya firasat bahwa anak cucunya tidak terima tuh, tidak paham apa yang disampaikan oleh beliau. Bahkan kata anak-anak dan cucunya, qalu lahu tallahi innaka lafi dhalalikal qadim, khotoikal qadim, sungguh demi Allah engkau masih saja berpijak pada kesalahan yang lalu. Min ifratika fi mahabbatihi, dari kecintaan yang berlebih yang kau berikan kepada Yusuf. Wa raja'i liqa'ihi, dan harapan untuk bertemu Yusuf. Ala bu'dil ahdi, padahal jarak waktunya sudah sangat lama. Itu kata siapa? Anak cucunya. Karena menganggap apa yang disampaikan oleh Yakub hanya istilah sekarang itu halu, ya, hanya sekedar halu. Itu mas saking kesengsem
karena sayangnya nama Nabi Yusuf dan karena saking inginnya bertemu dengan Nabi Yusuf. Jadi orang tuanya tuh, kakeknya itu dianggap oleh anak cucunya halu. Nabi Yakub sendiri sudah bilang ya, laula angtufan nidu. Tapi falamma anja al-basiru an zaidatun, maka ketika ternyata datang kabar gembira, siapa? Yahuda, dari Yahuda. Yahuda ini salah satu anak Nabi Yakub ya. Anak Nabi Yakub itu ada 12 ya. Salah satunya adalah Yahuda. Yahuda ini yang menjadi cikal orang-orang Yahudi. Nabi Daud, Nabi Sulaiman itu keturunan Yahuda. Maka ketika datang kabar gembira dari Yahuda bil komisi, dengan membawa gamis ya. Wa kana qad hamala qamisad dami, dan Yahuda juga membawa gamis yang ada apa? Darahnya. Fa habba ayyufrihahu kama ahzanahu. Yahuda ingin menyenangkan hati Yakub sebagai penyesalan bahwa dia pernah membuat ayahnya bersedih. Jadi Yahuda ingin membuat ayahnya senang. Alqahu, maka torohal komisa, Yahuda kemudian menempelkan gamis itu ala wajhihi, pada wajah ayahnya. Begitu ditempelkan gamis dari Nabi Yusuf ya, yang ada darahnya itu, darah dulu saat Nabi Yusuf jatuh ke mana? Sumur. Fartadda basiro, roja'a basiro. Nabi Yakub bisa melihat kembali, pulih kembali penglihatannya. Subhanallah. Begitu pulih, qala, Nabi Yakub berkata, alam aqul lakum, bukankah aku sudah pernah katakan kepada kalian, inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun, sungguhnya aku lebih tahu karena berita dari Allah terhadap apa-apa yang kalian tidak ketahui. Dan kali ini anak-anaknya menerima. Qalu, mereka berkata, ya abana, wahai ayah kami, istaghfir lana dunubana, mohonkan ampun kami akan dosa-dosa kami kepada Allah. Inna kunna khotiin, sungguh kami bersalah. Anak-anaknya menyesal. Qala, dan Nabi Yakub berkata, saufa astaghfiru lakum rabbi. Ya nanti, nah tidak sekaligus tuh, ya nanti akan aku mohonkan ampunan kepada Allah untuk kalian, kepada Tuhanku. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nabi Yakub tidak langsung memohonkan ampunan tapi menunda. Saufa astaghfiru lakum. Kenapa ditunda? Akhara dzalika ila sahar. Nabi Yakub menunda permohonan ampun kepada Allah untuk anak-anaknya sampai waktu sahur. Liyakuna aqraba ilal ijabah, agar lebih mudah diijabah. Waktu sahur itu kita tahu min saatil ijabah, bagian dari saat diijabahnya doa. Au ila lailatil jumu'ati, atau apa? Malam Jumat. Setelah itu, ya, maksudnya setelah semua selesai, Nabi Yakub pulih, hubungan dengan anak-anaknya juga pulih. Summa tawajjahu ila Misra, kemudian berangkatlah semuanya
dengan Nabi Yakub. Kali ini Nabi Yakubnya ikut kemana? Mesir. Ke Mesir. Begitu sampai Mesir, wa kharaja Yusufu wal akabiru. Nabi Yusuf dan para pembesar kerajaan menyambut. Ya. Menyambut siapa? Nabi Yakub beserta anak-anaknya semua. Ayuhas sanati rahimakumullah. Dari kisah ini maka kita dapati ternyata ada bahkan itu menimpa Nabi ujian berat yang diberikan oleh Allah kepada hambanya, dan ujian itu datang dari anaknya sendiri. Inilah yang dialami oleh Nabi Yakub. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Allah sampaikan, sesungguhnya harta kalian, anak-anak kalian adalah ujian. Dan itulah yang dialami oleh Nabi Yakub. Sampai karena ujian itu ada orang yang gagal paham, menganggap itu lantaran Nabi Yakub pilih kasih terhadap anak-anaknya. Ketika Nabi Yakub bilang kepada Yusuf, ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatik fayakidu laka kaida. Mereka menuduh Nabi Yakub pilih kasih terhadap anak-anaknya, sehingga anak-anaknya merasa iri dan sampai mencelakakan siapa? Nabi Yusuf. Dianggapnya Nabi Yakub lebih sayang kepada Yusuf ketimbang kepada yang lain. Padahal duduk soalnya tidak demikian. Saya akan coba gambarkan secara sekilas untuk bisa membuat kita paham kenapa situasi itu terjadi. Tadi di awal sudah saya sampaikan, Nabi Yakub ini putra Nabi Ishak bin Nabi Ibrahim bin Azar. Ibu Nabi Yakub Rifqah bin Azar. Jadi Nabi Ishak ini menikahi bibi sepupunya. Azar ini, Rifqah ini adalah saudara siapa? Nabi Ibrahim. Ya waktu itu belum ada larangan orang menikahi bibi, belum ada larangan. Dari pernikahan Nabi Ishak dengan Rifqah lahir Nabi Yusuf, dan Nabi Yusuf punya saudara kembar. Nabi Yakub ya. Nabi Yakub punya saudara kembar, namanya Isu. Ini kisah Israeliat ya. Tapi ini insya Allah kisah Israeliat yang bisa dipertanggungjawabkan. Hubungan Yakub dengan Isu tidak baik. Ada riwayat mengatakan Isu ini sering syirik kepada Yakub. Terlebih konon Isu ini lebih disayang oleh Rifqah ketimbang Rifqah menyayangi Yakub. Nah, setelah dirasa suasana semakin tidak nyaman, menghindari pertengkaran pertikaian dengan saudara kembarnya, akhirnya setelah dapat saran dari Nabi Ishak ya, dari ayahnya, Nabi Yakub hijrah, pindah ke Padan Aram, Irak. Nabi Yakub pindah ke Padan Aram. Di sana terdapat Laban bin Azar, saudaranya Nabi Ibrahim, saudaranya ibunya.
paman ya, adiknya dari siapa? Dari Rifqah. Hijrahlah Nabi Yakub ke mana? Irak. Setelah hijrah di mana? Di Irak. Bertemu dengan Laban. Oleh Laban, Nabi Yakub ditawarkan menikah dengan putrinya. Putri Laban ada dua. Ada Laia, ada Rahil. Nah, Nabi Yakub sejak awal sukanya kepada Rahil. Tapi oleh Laban, Nabi Yakub diminta menikahi Laia, kakaknya Rahil. Suka sama adiknya, tapi dinikahkan kepada kakaknya. Nah, tapi karena Nabi Yakub tidak bisa menolak kebaikan dari pamannya, maka akhirnya Nabi Yakub menikah dengan siapa? Laia. Dan oleh Laban, Nabi Yakub juga diberi kesempatan untuk menikahi Rahil, tapi selang 7 tahun kemudian. Waktu itu belum ada larangan menikah dengan menikahi wanita yang bersaudara. Waktu itu belum ada larangan. Nah, dari pernikahan Yakub dengan Laia ini lahir 10 anak. Di antaranya Levi, Yahuda, kemudian Natali, dan lain-lain. Ini nama-nama yang kita banyak dapati dari kaum Yahudi dan Nasrani. Dari Rahil lahir 2 anak. Di antaranya 2 anak itu siapa? Yusuf dan Bunyamin. Karena riwayat pernikahan Yakub dengan Laia dan dengan Rahil, itulah mungkin yang menjadi sebab awal-awalnya hubungan antar mereka tidak harmonis. Padahal Nabi Yakub sudah berusaha seadil mungkin memperhatikan seluruh anak-anaknya, seadil mungkin memperlakukan istri-istrinya. Tetapi kata Nabi Yakub, inna syaitona fayakidu laka kaida, inna syaitona, saya lupa, kita lihat, inna syaitona lil insani aduwwum mubin. Sesungguhnya setan kepada manusia adalah musuh yang sangat nyata. Sehingga kemudian muncullah persoalan-persoalan yang mendera Nabi Yakub dan anak-anaknya. Jadi bukan Nabi Yakub pilih kasih, lebih menyayangi Yusuf, lebih menyayangi Bunyamin ketimbang anak-anaknya yang lain. Tapi memang perasaan underestimate yang sudah muncul sejak awal, karena Nabi Yakub dianggap lebih menyukai ibunya Bunyamin dan Yusuf ketimbang ibunya Levi, Yahuda, dan lain-lain. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak juga ibroh yang kita dapati dari Nabi Yakub ini. Selain ketabahan beliau menghadapi ujian dari anak-anaknya, ya, beliau juga mengajarkan kepada kita agar untuk menghadapi persoalan apapun jangan mudah menyerah. La tadkhulu min babi wahidin wadkhulu min abwabin mutafarriqah. Jangan masuk dari satu pintu, masuklah melalui beberapa pintu. Jangan pernah berputus asa. Dari sisi ini gagal, dari sisi yang lain masih bisa kita raih keberhasilan. Dan itulah yang kemudian membuat pada akhirnya kisah dari Nabi Yakub ini apa? Happy ending.
akhirnya semua bahagia. Yang kedua, kita dapati Yakub ini punya keyakinan penuh kepada Allah. Yakin bahwa Yusuf masih ada. Yusuf masih hidup. Dan keyakinan kepada Allah itu walaupun dicemooh oleh orang, termasuk anak-anaknya kan mencemooh Nabi Yakub, mencemooh beliau. Innaka lafi dhalalikal qadim, kata anak-anaknya itu. Bapak mah kayak dulu aja, gitu kira-kira. Tapi keyakinan kepada Allah tidak akan pernah sia-sia. Dan itulah yang kemudian dialami oleh siapa? Nabi Yakub. Beliau berhasil bertemu dengan Yusuf kembali. Kemudian yang ketiga, Nabi Yakub ini sangat memperhatikan, sangat menekankan jangan sampai ada anak-anaknya yang terjerumus ya, keluar dari ajaran Allah. Bahkan sampai menjelang wafat pun beliau masih ingatkan terus anak-anaknya untuk itu. Ini diabadikan oleh Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 133 sampai 134. Allah berfirman, Am kuntum syuhada id hadar Ya'qubal maut. Apakah kalian hadir menyaksikan saat datang kepada Yakub kematian? Id qala li bani, ketika Nabi aku berkata kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian sembah setelah aku tidak ada? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Itu jawaban anak-anaknya. Dari atas keteguhan Yakub mendidik anak-anaknya, betapapun pernah ada persoalan, anak-anaknya pun teguh ya, menjalankan agama Allah. Mudah-mudahan kita semua bisa melakukan hal yang seperti Nabi Yakub lakukan terhadap anak-anaknya. Amin ya rabbal alamin. Semoga ada manfaatnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.